Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok B3 melalui video ini kami akan memberikan tutorial melakukan olah data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana caranya? Ini dia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Lalu kita masuk ke folder. Lalu kita tarik data kuesioner yang telah kita dapatkan dari penelitian kita. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul data seperti ini. Lalu langkah yang pertama, kita klik transform, lalu compute variable. Lalu kita jumlahkan seluruh variabel yang kita punya. Di sini kita klik SI, kapital semua. Lalu kita cari variabel yang berlabelkan SI. Ini ada SI1. Kita tambah. Seperti ini, jika sudah, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul di paling ujung. Kita geser. Nah, di sini sudah ada variabel jumlahnya, yaitu 16 dan seterusnya. Lalu kita buat analyze. Lalu kita klik descriptive statistik. Kita klik deskriptif, lalu kita masukkan variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu SI. Kita masukkan, lalu kita klik option. Nah, di sini kita pastikan ini min sama minimum maksimum sudah tercentang semua. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan mean, karena dalam membuat variabel baru kita membutuhkan nilai mean ini, yaitu di sini 17,33. Lalu kita minimize lagi, lalu kita klik transform, lalu kita klik record into different variable. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita masukkan SI lagi, kita masukkan. Lalu di sini di name kita beri keterangan cat atau kategori SI. Lalu labelnya kita kasih label kategori penegakan syariah Islam. Seperti ini. Lalu klik change. Lalu kita klik alt and new values. Nah, di sini kita klik range. Di sini range. Tadi sudah kita temukan bahwa range-nya yaitu mean-nya yaitu 17,33. Ya, 3 ya. Lalu di bagian value kita tulis angka 1. Lalu klik add. Lalu untuk value 2 yaitu di mean yang di atas 17,33. Lalu kita klik all other values. Lalu kita klik add. Akan muncul tulisan seperti ini. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yaitu cat SI. Lalu kita menuju ke variable value. Kita scroll yang paling bawah. Di bagian desimal kita ganti 0 semuanya. Yang bagian value kita
Satu, kita beri label progresif, kita klik add. Lalu 2, kita kasih kategori regresif, kita klik add, lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini cat SI-nya sudah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat variabel baru tentang konsep negara ideal. Berikut caranya. Baiklah, di sini langkah pertama kita akan masuk ke transform. Nah, di sini kita pilih compute variable. Nah, di sini karena kita mau masuk ke variabel NI, kita klik NI huruf kapital, kita pilih. Di sini kita pilih yang variabel NI. Oke, di sini ada 5, kita masukkan semuanya. Klik kanan plus. Oke, kita masukkan yang kedua, NI2. Masukin, klik kanan plus. Yang ketiga, kita masukkan lagi. Yang keempat. Oke. Ini yang terakhir kita masukkan. Kalau sudah semua, kita klik OK. Oke, di sini kita akan lihat apakah sudah ada. Nah, di sini sudah dapat nilai NI-nya. Variabel NI-nya. Di sini kita dapat nilainya 13. Oke, karena kita mau mencari nilai value-nya, kita membutuhkan nilai main terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencari nilai main terlebih dahulu. Kita masuk ke analyze. Kita pilih descriptive statistik. Oke, nah di sini kita pilih deskriptif. Nah, di sini kita masukkan. Kita riset terlebih dahulu, kita masukkan nilai NI tadi. Oke, kita klik, kita masukkan. Kita pilih option. Oke, di sini kita memastikan apakah sudah terchecklist yang main, yang minimum dan maksimum, dan division. Oke, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita lihat. Nah, nilai NI-nya sudah ada. Nilai min-nya coba kita lihat dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai min-nya. Nilai min-nya di sini 13,56. Selanjutnya kita akan mencari nilai value, kita masuk transform. Oke, di sini kita masukkan nilai NI-nya lagi. Ya, kita klik, kita masukkan. Nah, di nama ini kita kasih nama cat underscore NI. Oke. Nah, di labelnya kita tulis kategori konsep negara ideal. Oke, kita change. Nah, kita pilih all and new. Oke, di sini kita pilih range. Nah, di sini kita klik tadi nilai mainnya tadi 13,5. Kita klik, masukkan 13,5. Oke, value kita 1, kita isi 1, kita add kan. Oke, nah di sini karena nilainya udah 13, nilai maksimumnya kita pilih value-nya terlebih dahulu. Value-nya kita isi 2. Oke. Nah, di sini kita pilih all other values. Oke, kita add dulu. Selanjutnya continue. Nah, di sini sudah isi, kita klik OK. Nah, di sini nilai variable cat NI-nya sudah dapat. Kita pilih variable new view. Oke, nah di sini di desimalnya kita kurangin jadi 0. Oke, yang ini juga 0. Kita pilih yang value-nya. Value-nya kita value 1. Labelnya NKRI. Add. Kita klik
value-nya 2, kita kasih khilafah, add lagi. Oke, kita klik oke. Kita balik data view. Nah, di sini hasilnya sudah ketemu. Baik, selanjutnya saya akan membuat variabel baru tentang konsep jihad Islam. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Yang selanjutnya kita akan membuat variabel baru tentang konsep jihad Islam. Yang pertama kita masuk ke transform. Kita pilih menu compute variable. Terus karena kita reset dulu, karena kita tentang konsep jihad Islam, kita ketik di target variable JI. Kita cari variabel JI yang ada sampai 5. Yang pertama kita masukkan, klik tambah. Yang kedua kita masukkan lagi, ketiga, yang keempat, dan yang terakhir kita masuk. Sudah semua, lalu kita klik OK. Terus kita dapat variabel dari JI. Selanjutnya kita bikin variabel value. Sebelum itu kita masuk ke analyze, klik descriptive static, masuk ke descriptive. Terus kita reset dulu, kita cari JI. Nah, kita masukkan, terus kita ke option. Nah, kita pastikan bahwa min sama deviation minimum dan maksimum sudah tercentang. Terus kita klik continue. Oke. Nah, kita udah dapat min-nya yaitu 10. Selanjutnya kita ke transform, ke record into different variable. Nah, kita reset dulu yang tadi, kita cari JI, kita masukkan, kita beri nama kategori konsep jihad cut underscore JI dengan label kategori konsep jihad Islam. Kita klik change, terus klik old and new values, lalu kita ke range, kita masukkan min tadi ke 10, value nya 1, terus kita add. Untuk nilai di atas min tadi 10, kita value-nya 2. Klik all other values, klik add, lalu klik continue. Setelah sudah semua, kita klik OK. Nah, ini dia kategori JI. Yang selanjutnya kita ke variable view. Kita ubah desimalnya ini ke 0. Lalu ke values. Value pertama kita namai labeli progresif. Klik add, dan value kedua kita labeli regresif. Add, lalu klik OK. Oke, seperti itu buat variabel konsep jihad Islam. Yang selanjutnya akan
Baiklah, di sini saya akan membuat variabel baru mengenai kesediaan jihad Islam. Berikut caranya. Selanjutnya kita membuat variabel baru tentang kesediaan jihad Islam. Sebelumnya kita membuat dulu variabel jumlah ke transform, kemudian pilih compute variable, kemudian kita namain dengan KC. Nah, kita masukkan variabel yang akan dimasukkan. Nah, di situ ada 1 sampai 9, kita masukkan semua. Klik KC, kemudian pilih plus, KC2, plus lagi, KC3, plus, klik KC. Kemudian plus KC4, plus KC5, plus KC6, plus KC7, plus KC8, plus KC9. Kemudian kita klik OK. Kita lihat dulu, sudah ada di situ variabel jumlahnya. Kemudian kita buat min terlebih dahulu sebelum membuat variabel value. Pertama kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, kemudian pilih descriptive. Kita reset terlebih dahulu, kemudian kita cari variabelnya kayak yang KC, dan kita masukkan, kemudian klik option. Nah, kita pastikan data yang terchecklist itu min, deviation, minimum, sama maksimum. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada minnya yaitu 25,4. Nah, kemudian kita buat variabel value-nya, sama kita ke transform, kemudian ke record into different variable. Kemudian kita reset, kita cari variabel yang akan dimasukkan, yang KC, kita masukkan, terus kita namain cut underscore KC, kita labelin dengan kategori kesediaan jihad Islam. Dan kita klik change, dan klik all and new value. Dan di sini kita isi minnya 25,7. Kita lihat dulu, 25,4. Nah, untuk value-nya kita isi 1, kemudian add. Nah, untuk value 2 di atas 25, kita klik all other value, dan kita add, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita ke variable view. Nah, untuk yang desimal itu diganti 0 semuanya. Kemudian yang value kita ganti value 1 tidak bersedia untuk labelnya. Kemudian value 2 bersedia. Kita add, kemudian klik OK. Demikian cara membuat variabel tentang kesediaan jihad Islam. Selanjutnya saya akan membuat variabel baru tentang keterlibatan jihad Islam. Berikut caranya. Variabel baru tentang keterlibatan jihad Islam. Kita masuk ke transform, klik compute variable. Untuk target variabelnya kita ketik IJ dengan huruf kapital, lalu kita cari tentang variabel IJ.
1 sampai 10. Klik, lalu masukkan, tambah, IJ2, klik, tambah, IJ3, klik, tambah, IJ4, klik, tambah, IJ5, klik, tambah, IJ6, klik, tambah, IJ7, klik, tambah, IJ9, klik, tambah, IJ10. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, itu sudah terlihat variabel IJ. Selanjutnya kita akan membuat variabel value. Sebelum itu kita harus mengetahui min-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari min-nya kita klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu pilih descriptive, lalu reset, lalu kita pilih variabel IJ, klik option. Nah, pastikan min, deviation, minimum, maksimum sudah checklist. Nah, jika sudah, continue. Lalu klik OK. Kita sudah mendapatkan min-nya. Nah, min-nya itu 21,7. Selanjutnya, klik transform. Lalu record into a different variable. Lalu reset. Lalu masukkan IJ. Klik. Name-nya cut underscore IJ. Labelnya kategori keterlibatan jihad Islam. Jika sudah, ketik change, lalu alt and new values. Di sini kita klik range, lalu kita masukkan min yang tadi sudah kita ketahui, yaitu 21,7. Jika sudah, masukkan value 1, add, lalu klik nilai di atas 21,7, itu value-nya 2. Nah, setelah itu kita klik all other value, lalu kita add. Setelah itu continue. Kalau sudah semua dilakukan, kita klik OK. Nah, kita pindah ke variabel view. Nah, di sini untuk desimal kita ganti 0 semuanya. Lalu untuk value-nya, yang pertama value 1 tidak pernah terlibat. Lalu di add. Value 2 pernah terlibat. Jika sudah, add, lalu klik OK. Nah, jika sudah semuanya, di sini sudah menemukan variabel value tentang IJ. Baik, selanjutnya setelah kita membuat variabel jumlah dan variabel baru, variabel value, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dari setiap variabel value. Tadi ada variabel SI, ada NI, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk membuat frekuensi, kita nanti akan menggunakan tools analyze, kemudian di situ nanti ada statistik, di situ bisa langsung diklik frekuensi. Bagaimana caranya?
Ini caranya. Oke, setelah kita membuat variabel jumlah dan variabel value dari kelima variabel tadi, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dari kelima variabel tersebut. Nah, untuk menghitung frekuensinya, kita pertama masuk ke tools analyze. Kita masuk ke tool analyze. Di sini kita masuk ke descriptive statistik. Kita langsung ke frekuensi. Ya. Nah, di sini karena kita mau menghitung frekuensi dari kelima variabel tadi, kita hitung satu persatu. Kita hitung dari yang kategori SI terlebih dahulu. Nih, kategori SI kita masukkan. Kemudian kita klik statistik. Di sini statistik pastikan semua sudah tercentang di quartiles, di cut point 4. Terus di sininya juga centang semua, mean, median, mode-nya, sum-nya, semua dicentang ya teman-teman. Kecuali percentile and SMI-nya jangan dicentang. Nah, kalau semua sudah tercentang seperti ini, maka selanjutnya kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik ke charts. Nah, chart ini untuk menentukan diagramnya kita pilih diagram pie chart. Sini ada 3 pilihan, ada bar charts, ada pie chart, ada histogram. Nah, di sini aku mau pakai bentuk yang pie chart yang lingkaran seperti itu. Nah, aku pilih pie chart. Kemudian aku klik continue. Nah, ketika sudah semua, kita klik OK. Nah, nanti akan, nah ini dia frekuensi dari SI. Ini frekuensi dari SI. Frekuensi statistik, frekuensi dari kategori penegakan syariat Islam ya. Bisa kita ketahui ada minnya 1,50, 1,5, medianya 1,50A, mudnya 1, dan lain sebagainya. Ini dia. Ya, selanjutnya kita membuat frekuensi yang variabel berikutnya sampai ke 5-5-nya tadi sudah kita hitung. Jadi sekarang kita ganti ke variabel kedua yaitu kategori konsep negara Islam. Masukkan sama seperti tadi statistiknya. Ini belum tercentang ya teman-teman. Ini pastikan semuanya tercentang ya. New, chart lagi, pilih yang pie chart, continue, press OK. Ini untuk frekuensi variabel konsep negara ideal. Nah, bisa kita lihat meannya 1,5. Dan ini ada diagram pie chartnya. Itu seterusnya sampai ke 5 variabelnya. Nice. Kita ganti ke variabel ketiga, masukkan, klik OK. Ini untuk yang frekuensi konsep kategori konsep jihad Islam. Ini ada JU-nya, ada pie chart-nya. Selanjutnya seperti itu sampai ke 5 variabelnya. Kembali lagi ke analyze, statistik, frekuensi. Ini tinggal ganti aja biar tadi nggak ribet. Kita ganti ke variabel berikutnya. Kategori yang ini kan klik OK. Nah, ini dia frekuensi dari kategori kesediaan jihad Islam.
Bisa kita lihat meannya ada 1,5, mediannya 1,53, sebagainya. Ini ada diagram P-nya. Untuk biru ini tidak bersedia dan merah bersedia. Terakhir kita menghitung frekuensi dari variabel yang terakhir. Kembalikan dulu. Kategori yang terakhir dia kategori ketersediaan. Masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah nampak frekuensi dari kategori keterlibatan jihad Islam. Kita lihat meannya ada 1,57, mediannya 1,57, modusnya 2. Nah, ini dia. Nah, ini berikut cara menghitung frekuensi dari variabel value. Ya, ini ada 5 variabel value dan ini juga ada 5 hitungan frekuensi dari kelima variabel. Seperti itu teman-teman. Semoga membantu. Oke, selanjutnya kita buat cross tab antara tingkat kepuasan pada Jokowi dan tingkat kepuasan pada MPI dengan kategori penegakan syariah Islam. Nah, untuk itu kita buat dulu variabel baru dengan nama tingkat kepuasan pada Jokowi dan tingkat kepuasan pada MPI. Nah, berikut tutorialnya. Oke, pertama kita ke menu transform. Kita record into different variable. Reset, kemudian kita pilih berapa puas Anda terhadap Jokowi. Kita masukkan, pada name kita tulis cut underscore svg, labelnya kategori kepuasan pada Jokowi. Kita pilih change, kita pilih alt dan new values. Pada rank kita tulis 1, stroke 2, kemudian pada value kita tulis 1, kita add. Nah, pada rank kita tulis 3, stroke-nya 5, value-nya 2, kita add. Kemudian kita continue. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya kita buat variabel baru. Kita pergi ke transform, record into different variable. Kita set, kita pilih seberapa puas Anda terhadap MPI. Kita masukkan, pada name kita tulis cut underscore SPMPI. Nah, pada labelnya kita tulis kategori kepuasan pada MPI. Rank, alt and new values. Nah, pada rank kita tulis 1, stroke-nya 2, value-nya 1. Kita add. Ada. Kemudian kita pada rank kita tulis angka 3, nya 5, pada value-nya kita tulis 2. Kita add. Kita continue. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, kita kemudian pergi ke variabel view. Nah, pada kolom desimal angka 2 kita ganti ke 0 dan yang bawahnya juga. Kemudian yang value kita
tuliskan value 1 labelnya tidak puas. Kita add, kemudian value 2 labelnya kita tulis puas. Kita add lagi, kemudian kita oke kalau udah semuanya. Nah, ini itu labelnya tidak puas, kita add value 2 labelnya puas, kita add, kita oke. Nah, udah ya variabel value dari tingkat kepuasan pada Jokowi dan juga tingkat kepuasan pada MPI. Yang pakai untuk membuat cross tab. Oke, setelah kita udah bikin variabel baru tadi, kemudian untuk mengecek apakah ada hubungan di antar variabelnya. Tadi kita bikin variabel kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi dan variabel kepuasan pada MPI, ada juga variabel tentang penegakan syariah Islam. Nah, untuk melihat hubungan antar variabel, kita masuk ke menu cross tab. Kita cross tabkan. Gimana caranya? Begini caranya. Setelah kita selesai membuat variabel tadi, kemudian kita cross tabkan variabel-variabel tadi. Kita masuk ke menu analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian di menu cross tabs. Nah, ini kita kosongkan dulu. Jadi tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Nah, variabel yang ingin kita lihat hubungannya, ini kita masukkan. Saya misalkan kategori kepuasan seseorang pada kepemimpinan Jokowi. Ini kita klik, kita masukkan di rows. Kemudian variabel apa yang ingin kita lihat hubungannya atau pengaruhnya? Saya misalkan di kategori penegakan syariah Islam. Ini kita masukkan di kolom. Kemudian kita ke menu statistik. Nah, di sini pastikan chi-square ini tercentang. Kemudian kita continue. Kemudian masuk lagi di sales. Nah, di sales ini kita pastikan observed ini tercentang, row tercentang, dan ini kita pilih round sales count. Kemudian continue. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat dari 60 responden itu mayoritas mereka puas dengan kepemimpinan Jokowi. Ini kemudian kita lihat lagi dari responden yang puas pada kepemimpinan Jokowi itu ternyata mayoritas tidak setuju dengan adanya penegakan syariah Islam di sana. Nah, untuk golongan yang tidak puas, responden yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, mereka itu malah cenderung setuju dengan adanya kategori penegakan syariah Islam. Nah, maka kita simpulkan di sini, ternyata orang-orang yang puas, kita bisa membuat hipotesis di sini. Jadi dari data yang ada, ternyata bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang puas pada kepemimpinan Jokowi itu dikarenakan mereka tidak setuju dengan penegakan syariah Islam. Jadi karena penegakan syariah Islam itu tidak dilakukan, jadi mereka puas dengan kepemimpinan Jokowi.
Nah, untuk responden yang tidak puas itu mereka cenderung setuju dengan penegakan syariah Islam. Berarti karena pada kepemimpinan Jokowi itu penegakan syariah Islam tidak dilakukan, maka orang-orang ini tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Seperti itu. Nah, untuk jika kita ingin melakukan cross check lagi antar variabel untuk melihat pengaruhnya, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan hitung korelasi. Nah, maksud hitung korelasi di sini adalah kita menghitung data angka, bukan data kategori yang telah disusun sebelumnya. Tapi memang kita menghitung korelasi data angka. Kemudian data angka yang akan kita hitung adalah data tingkat kepuasan terhadap Jokowi, Presiden Jokowi dengan penegakan syariat Islam. Bagaimana caranya? Langsung saja. Baik, di sini kita sudah melihat tampilan ada variabel value-nya juga. Nah, untuk menghitung data angka terkait dengan tingkat kepuasan kepada Jokowi dengan penegakan syariat Islam. Langkah pertama kita mengklik fitur analyze di sini. Setelah itu kita klik yang correlate ya. Terus kita ambil lagi nih. Nah, sini kita sesuaikan dengan data apa yang ingin kita hitung. Karena di sini saya ingin menghitung data angka dari tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi. Nah, jadi saya klik, kemudian kita seret ke kanan. Dan saya akan menghitungnya dengan data penegakan syariat Islam. Kategori penegakan syariat Islam. Kita seret lagi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu sebenarnya kita tinggal klik OK. Klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Yang mana ini makna tabelnya kita lihat di sini ada angka signifikannya. Nah, angka signifikannya ini ternyata 0,398, 0,398. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memastikan data itu berkorelasi atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu harus dengan di bawah angka 0,05. Sementara di sini angka signifikannya 0,398 yang artinya itu lebih besar daripada angka 0,05. Ternyata tidak ada korelasi di sini. Dan berarti tidak berkorelasi berarti tidak diterima. Mungkin untuk teknik melihat korelasi atau tidaknya, memastikan berkorelasi data tersebut atau tidaknya, hanya sekian dari saya. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan pengolahan data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.